Belum. Ini loh dilihat jam ini. Sekarang jam berapa? Sudah 7:30 luweh yuk. Lo video kok ora mbok pateni enek wajahku iki.
Belum mulai. Masker mama betul no kabeh to mama tapi tidak punya weekend ini. Aku juga enak. Ini sekoi. Kok belum mulai? Udah jamnya belum mulai ya? Tes suara kedengaran. Halo, tes suara kedengaran. Halo, dokter. Sorry, kedengaran suara saya? Kedengaran Mbak Mira. Oke, kedengaran ya. Oke, kita langsung mulai aja. Halo, nama saya Mira. Saya akan menjadi host untuk malam ini. Dan untuk topik hari ini, Dr. Suwardi akan memaparkan acara tentang diabetes mellitus. Acara tentang diabetes mellitus dengan pengobatan mikrobioma. Mungkin Bapak sama Ibu belum tahu banyak tentang pendekatan mikrobioma secara medis ini karena metode penyembuhan mikrobioma ini masih jarang di Indonesia atau bahkan belum terdengar karena di luar negeri pun metode ini masih dikembangkan di Amerika dan di Inggris. Dan Dr. Suwardi adalah salah satu pelopor metode mikrobioma di Indonesia dan pelopor dokter integratif medicine. Dan saya akan mempersilahkan kepada Dr. Suwardi. Oh ya, waktu Dr. Suwardi ya, saya maaf. Dr. Suwardi adalah penulis buku kesehatan, buku bestseller, yaitu diantaranya salah satu Kesehatan Rasulullah yang Tidak Pernah Sakit, dan Dr. Suwardi juga pengasuh acara Nikmatnya Hidup Sehat di Wesal TV setiap hari Senin jam 10.30 sampai jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Oke, dan sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan tata tertib di Zoom Dr. Suwardi. Tata tertibnya yaitu adalah Dr. Suwardi akan memaparkan materi selama 20 menit. Setelah itu dibuka sesi tanya jawab untuk mengenai materi dan sesi tanya jawab luar mengenai topik di luar materi yang Dr. Suwardi akan bawakan. Mohon maaf untuk semuanya agar acara tertib. Mic-nya mohon dimatikan ya. Terima kasih. Bisa di-share materi saya, Mbak Rina? Oke, sebentar ya, dokter. Oke, sebentar.
Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kawan-kawan, Dokter Suwardi, sahabat sehat. Malam ini kita membahas mikrobioma untuk diabetes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam. Tema kita ini sangat menarik, mikrobioma untuk diabetes. Sebelum saya menjelaskan, bahwa saya perlu informasikan bahwa saya telah memakai probiotik dalam terapi di praktek saya itu hampir 8-10 tahun, ya. Sampai sekarang saya memakainya. Jadi saya hanya memakai probiotik dikombin dengan jus-jus prebiotik sebagai prebiotik. Kemudian juga psikospiritualnya saya perbaiki. Diet-dietnya apa? Alhamdulillah banyak hasilnya yang positif. Dan saya belajar probiotik, mengenai probiotik di samping dengan beberapa literatur, buku-buku, juga saya belajar dengan seorang profesor ahli metagenomik yang ada di Indonesia. Saya sering diskusi sama beliau tentang probiotik, manfaat dan perkembangannya. Ya, slide pertama, ya silakan. Next, Mbak Mira. Next. Ya. Yang mana, Dokter Suwardi? Yang mau diambil? Next slide pertama, slide. Ya, slide pertama. Ya, slide judul ya. Ini. Yang ini ya. Coba. Ini. Ya. Buku-buku saya ya, coba perkenalkan ya. Oke, sebentar ya. Next saya ya. Oke. Oke, Pak Dokter, ini adalah buku-buku yang ditulis oleh ditampilkan. Ditampilkan bagaimana, Pak Dokter? Ditampilkan di layar. Ini sudah ditampilkan? Ini pembesar. Oke, sebentar ya, Pak Dokter. Ya, ini saya seorang penulis buku dan juga novel. Ya, ini Bapak Ibu bisa, kawan-kawan bisa lihat buku-buku saya. Yang terakhir buku saya Sehat Tanpa Obat, Sehat dengan Air. Sehat Tanpa Obat ini juga materinya itu tubuh adalah dokter yang sangat luar biasa, ya. Kemudian sehat dengan air, ya, Rasul sehat, Rasul tidak pernah sakit, ya. Molekul saya bulan jatuh di pangkuanku. Ya, next. Slide berikutnya. Ya. Ya, ini saya setiap hari kalau Anda ingin konsultasi, saya membawakan acara di Wisal TV. Nikmatnya Hidup Sehat setiap hari Senin jam 10.30 sampai jam 12, ya. Anda bisa ikuti melalui streaming Facebook, ya, bisa juga melalui parabola. Next. Nah, sekarang kita masuk ke pokok inti, bahwa saya ingin jelaskan di sini bahwa tubuh kita itu selain kita ada sel-sel tubuh fisik, ya, ini tubuh ini kita sel, ya, tubuh kita fisik, ada tulang, ada kulit, ada daging yang kita ingat. Tetapi ada satu makhluk sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata, yaitu mikrobioma. Apa itu mikrobioma? Mikrobioma itu adalah komunitas makhluk kecil yang ada di seluruh tubuh kita, dari kepala sampai ujung kaki itu ada. Mikroba itu bisa jamur, virus, ya, protozoa,
ya bakteri. Nah, di antara mikroba itu yang paling dominan adalah bakteri. Selama ini kita dimensetkan bahwa bakteri itu jahat. Padahal bakteri itu baik. Ya, bakteri itu baik. Bakteri inilah yang akan menjaga kesehatan tubuh kita dari lahir sampai kita meninggal. Dia sangat bermanfaat. Dia akan membuat kita sehat secara fisik maupun secara mental. Ya. Dengan melalui apa? Melalui produk-produk yang dihasilkan oleh bakteri itu. Jadi bakteri itu akan menghasilkan suatu produk. Ya, produk itu yang akan mempengaruhi tubuh kita. Ya, next. Nah, ternyata jumlah bakteri baik ini jauh lebih besar, lebih banyak jumlahnya daripada sel-sel tubuh kita. Ya, kalau orang dewasa itu jumlah selnya kalau misalnya beratnya 70 kg, maka jumlah selnya itu 70 triliun. Sementara bakteri itu di usus saja itu sudah triliunan. Jadi hampir 2/3 tubuh kita ini adalah bakteri. Jadi jangan-jangan kita ini adalah makhluk bakteri. Ya. Jadi bakteri ini sangat banyak dalam tubuh kita. Bahkan gen kita ini, kalau gen manusia itu genomnya itu 23.000 genes ya, atau genom ya. Sementara mikrobioma ini 1 juta genom. Ya. Genom itu kumpulan daripada berapa DNA, rantaian untaian DNA. Nah, gen-gen inilah yang sangat bermanfaat. Melalui gen-gen bakteri ini, dia akan membuat sesuatu produk yang bermanfaat untuk tubuh kita melalui makanan-makanan yang kita asup. Dia akan membuat produknya ini akan membuat kita sehat baik secara fisik maupun spiritual. Tubuh kita terdiri dari 3 sel, spiritual, rohani atau jiwa, dan juga bakteri. Nah, bakteri ini yang paling dominan. Ya, next. Ya. Saluran pencernaan itu paling dominan bakteri membuat suatu perkumpulan situ. Jadi di saluran pencernaan itu 70% perkumpulan bakteri itu ada di saluran pencernaan. Yang tadi mana? Yang tadi ya, next. Ya ini ya. Jadi dia membuat suatu ekosistem. Di mana bakteri situ itu membuat satu ekosistem. Nah, ekosistem ini sangat mempengaruhi tubuh kita. Ya, mempengaruhi sel-sel tubuh kita, dan dia terpengaruh oleh kondisi psikologis dan kondisi nutrisi tubuh kita. Jadi baik psikologis maupun nutrisinya itu berpengaruh terhadap ekosistem bakteri baik itu. Ada sekitar 100 triliun bakteri di saluran usus. 100 triliun. Sementara manusia tadi saya bilang 70 triliun. Ini ada 100 triliun. Dan mereka membentuk komunitas atau mikrobiota usus. Di dalam usus ini ada satu pilum. Ada pilum itu misalnya tingkatan yang terbesar. Misalnya kalau kita perumpamakan misalnya satu kecamatan. Satu kecamatan ini ada Pak Camat. Nah, di bawah Pak Camat ada Lurah. Di bawah Lurah ada RW, ada RT. Begitu juga di usus ini ada pilum. Pilum itu istilahnya misalnya kecamatan, Pak Camatnya. Nah, ada 6 pilum. Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria, Actinobacteria, Fusobacteria, dan Perucomycobacteria. Tetapi di antara semua 6 komandan-komandan bakteri ini ada 2 yang paling berperan, yaitu Firmicutes dan Bacteroidetes. Nah, Firmicutes ini adalah bakteri gram positif, sementara Bacteroidetes adalah gram negatif. Jadi ya perlu Anda ketahui bahwa suatu komunitas bakteri itu tidak boleh ada bakteri baik semua, harus ada bakteri tidak baik. Ya, harus seimbang. Nah, Firmicutes ini bakteri baik, gram positif. Sementara Bacteroidetes adalah gram negatif. Dia harus seimbang. Orang-orang yang sehat, bakterinya itu harus lebih dominan bakteri baik daripada bakteri yang tidak baik. Ya.
Cuma sifatnya saja ini bakteri. Nah, bakteri baik akan menghasilkan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita sehingga kita sehat. Bakteri tidak baik atau bakteri jahat yang lebih sering disebut bakteri jahat, dia akan menghasilkan nutrisi yang membuat tubuh kita sakit. Dia menghasilkan suatu bahan, produk yang membuat tubuh kita sakit. Nah, itu. Ya, next. Nah, ini gambaran-gambaran aneka ragam bakteri, protozoa, virus, dan sebagainya. Ya. Next. Apa sih manfaat mikrobioma itu? Manfaatnya adalah menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Jadi kalau kita sehat, ya harus menjaga juga mikrobioma ini. Mikrobioma ini harus dijaga, diberi makanan, ya, tidak boleh stres. Ya. Kesehatan fisik, dia menghasilkan nutrisi. Salah satunya adalah produk enzim. Dia menghasilkan enzim. Enzim itu adalah suatu molekul asam amino yang berguna bagi tubuh kita. Tidak ada satupun sel yang bisa bekerja tanpa enzim. Contoh misalnya, sel ingin membuat hormon estrogen misalnya, dia butuh enzim. Sel ingin membuat zat antibodi, dia butuh enzim. Sel ingin bekerja untuk membela diri, regenerasi, dia butuh enzim. Sel ingin membuat energi, dia butuh enzim. Kalau kita makan, akan dirubah oleh sel menjadi energi, dia butuh enzim. Demikian juga dengan pankreas. Pankreas agar bisa memproduksi insulin, dia butuh enzim. Nah, ini pentingnya enzim. Kita bernapas saja butuh enzim. Jadi sangat penting sekali ini bakteri baik ini dijaga. Karena kalau dia rusak, dia sakit, dia berubah jahat, maka enzim kita akan kurang. Maka kita mudah sakit. Mengapa orang-orang diabetes mudah sakit? Karena kekurangan enzim. Nah, itu. Kenapa bisa bakteri baik ini berubah menjadi jahat? Nanti kita bahas. Kemudian ada salah satu produk daripada bakteri baik ini adalah SCFA, short fatty chain acid. Ya, short chain fatty acid. Yaitu ada butirat acid, asam butirat. Asam butirat ini sangat bermanfaat. Terutama dia akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Berhubungan dengan penyakit diabetes, asam butirat ini sangat penting. Nah, nanti kita bahas. Kemudian asam empedu. Nah, kita selama berpikir bakteri ini hanya menyusahkan kita, tetapi dia dia menghasilkan juga asam empedu. Asam empedu inilah yang nanti akan membuat pankreas kita sehat. Kemudian bakteri juga ini menghasilkan mineral kalium, kalsium, magnesium, dan vitamin B. Contohnya begini, kalau Bapak, Ibu mengkonsumsi jeruk misalnya, kita makan jeruk itu akan diproses, dicerna akan dipilah-pilah oleh usus lambung kita. Tetapi untuk mengeluarkan vitamin C-nya dari jeruk itulah pekerjaannya bakteri. Nah, demikian juga kalau kita makan makanan yang banyak mengandung mineral, ya, mineral itu akan diurai oleh bakteri ini. Ya, next. Kenapa bisa terjadi diabetes? Nah, ini. Kenapa bisa terjadi diabetes mellitus? Nah, tahun 2019 ada sekitar 463 juta orang dewasa di seluruh dunia yang menderita diabetes. Diperkirakan tahun 2045 itu ada 700 juta. 700 juta, jadi meningkat. Jadi saudara-saudara, kawan-kawan, bahwa kita harus waspada, jangan sampai pada tahun 2045 menjelang 2021, 22, 23, 24, 25 kita suka kena diabetes. Ya, ini ada 700 juta ini diprediksinya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ada beberapa faktor penyebab diabetes, riwayat keluarga diabetes. Ya, kalau orang bilang bapak ibu, seorang bapak, seorang ayah menderita diabetes, maka anaknya akan diabetes juga. Itu prediksi medis. Tetapi bagi saya tidak akan tidak sepenuhnya saya setuju dengan pendapat ini. Kalau saya berpendapat secara integrated medicine bahwa jangan sekali-sekali kita berpikiran bahwa diabetes itu diturunkan. Saya tidak akan berpikiran ke sana. Karena apa?
siapa sih yang mau menurunkan penyakit kepada anaknya? Nggak ada yang mau. Misalnya, suatu waktu kalau Anda berbicara kepada seorang anaknya, nak, ayah atau ibu menderita diabetes, maka engkau akan saya turunkan penyakit ini. Tidak mau, tidak mungkin, tidak mau si anak itu. Pasti Anda tidak mau, tidak mau. Dan jangan sekali-sekali Anda berbicara di depan anak bahwa saya menderita diabetes karena keturunan. Jangan sekali-sekali. Saya sarankan jangan sekali-sekali. Kenapa itu? Kenapa? Sebab ucapan itu akan direkam di otak si anak. Kalau sudah direkam di otak si anak, maka itu akan terjadi. Jadi, saya tidak sependapat bahwa penyakit itu diturunkan. Yang diturunkan adalah kebiasaan, ya, kebiasaan, habit. Kebiasaan orang tua mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak bagus, yang tidak sehat, lifestyle yang tidak sehat, itulah yang diturunkan oleh kepada si anak. Dan anak itu akan mengcopy paste dengan perilakunya sehingga bisa menimbulkan diabetes. Apa kebiasaan itu? Kebiasaan adalah makanan yang tidak sehat. Kemudian kebiasaan makanan yang tidak sehat, makanan apa yang tidak sehat itu? Makanan-makanan yang banyak mengandung kalori. Makanan-makanan UHP, ultra high processor, makanan processed. Makanan-makanan yang sering diolah, misalnya snack, ya, kemudian misalnya suka makan roti, donat, ya, yang diolah-olah terus itu, junk food, itulah yang membuat tubuh kita menjadi obesitas. Obesitas inilah faktor risiko. Jadi makanan yang tidak sehat, makanan-makanan yang banyak diolah, membuat tubuh kita obesitas, gemuk. Inilah faktor risiko. Inilah yang diturunkan. Kemudian gaya hidup yang tidak baik, yang tidak aktif. Sekarang kan orang jarang bergerak. Nah, kita di mana-mana naik kendaraan, ya, tidak mau bergerak. Pergi ke toko sebelah harus naik motor, tidak mau jalan kaki, misalnya gitu ya. Di rumah ada pembantu suruh masak air panas, bikin kopi dan sebagainya. Itu tidak bergerak. Jadi biasakan kita bergerak, ya, kita biasakan bergerak. Cobalah di rumah aktif, ya. Kalau Anda malas olahraga tapi aktif, misalnya bersih-bersih rumah, ya, bersih-bersih di dapur, ya, bersih-bersih halaman, itu suatu gerakan. Jadi harus aktif. Inilah kebiasaan-kebiasaan yang membuat faktor-faktor risiko terjadinya diabetes, ya. Jadi perubahan kebiasaan-kebiasaan ini menyebabkan terjadi perubahan mikrobioma di usus kita. Nah, ini. Jadi faktor pola makan yang tidak sehat, obesitas, ya, kurang bergerak, ditambah lagi stres, inilah yang membuat mikrobioma bakteri jahat, bakteri baik kita berubah menjadi jahat. Nah, bakteri jahat inilah yang akan menyebabkan terjadinya diabetes. Next. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya. Ya, bakteri jahat. Saya katakan di depan tadi bahwa bakteri yang paling dominan di usus itu adalah Firmicutes dan Bacteroidetes. Nah, kalau orang sehat, jumlah Firmicutes, bakteri baik itu lebih dominan, ya. 75% jumlahnya Firmicutes, bakteri baik, sementara Bacteroidetes itu 25%. Nah, ini sehat. Nah, tapi kalau ada perubahan tadi, perubahan perilaku, ya, perubahan kebiasaan makanan yang buruk, junk food, kemudian stres, obesitas, ya, tidak malas bergerak, maka kebalik posisinya. Jadi kebalik skornya. Bacteroidetes yang lebih dominan daripada Firmicutes. Nah, Bacteroidetes inilah nanti akan menghasilkan produk-produk yang membuat tubuh kita sakit, terutama diabetes. Ya, next. Mbak Mira, ya, selanjutnya. Diabetes tipe 1 ada diabetes 2 tipe 1 dan tipe 2. Diabetes tipe 1 itu terjadi karena pankreasnya tidak dapat memproduksi insulin. Pankreasnya ini radang, tidak bisa memproduksi insulin. Kenapa bisa begitu? Karena penyakit autoimun. Kenapa bisa terjadi penyakit autoimun ini? Karena bakteri jahat lebih dominan. Bakteri jahat lebih dominan, dia akan membuat peradangan di saluran usus.
Peradangan di saluran usus, kemudian bakteri ini akan menghasilkan toksin. Kemudian bakteri ini tidak bisa mencerna makanan dengan sempurna. Sehingga banyak protein-protein yang molekul besar itu tidak bisa dicerna dengan baik. Semuanya masuk, diserap oleh usus, masuk di pembuluh darah. Disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, bakteri-bakteri, toksin-toksin bakteri ini dan makanan sisa-sisa makanan yang tidak bisa dicerna ini akan menyebabkan peradangan di tubuh kita. Akan dianggap sebagai materi jahat. Ya, dia bakteri jahat sebagai autoimun. Ya, dia akan merangsang, menstimulasi sistem kekebalan tubuh kita terus menerus sehingga tubuh kita lemah, sehingga berubah menjadi autoimun. Autoimun itu sel-sel kita akan error, tidak bisa membedakan mana teman, mana lawan. Kemudian bakteri jahat ini akan merubah protein, akan merubah menjadi aloksan. Nah, aloksan inilah yang menyebabkan peradangan. Kemudian bakteri jahat ini dia menghasilkan suatu zat namanya lipoprotein sakarida, liposakarida ya. Liposakaridanya dia akan disebarkan oleh seluruh tubuh, dia akan menempel di pankreas, dia menyebabkan peradangan sehingga terjadi diabetes. Biasanya diabetes tipe 1 ini pankreasnya tidak bisa menghasilkan sel betanya tidak bisa menghasilkan insulin dan pankreasnya rusak. Sementara diabetes tipe 2 ini biasanya terjadi pada orang dewasa. Kalau di tipe 1 biasanya terjadi pada anak-anak usia misalnya 7 tahun, 8 tahun ya, itu terjadi. Sementara diabetes tipe 2 orang dewasa. Nah, tipe 2 ini karena biasanya pola makan yang nggak bagus tadi, pola makan yang tidak bagus. Pola makan yang tidak bagus sehingga banyak membuat dia gemuk. Nah, kalau gemuk, sel-sel lemaknya banyak, sehingga membuat resistensi insulin. Insulin itu tidak bisa masuk di hati, tidak bisa masuk di otot, sehingga bisa terjadi diabetes. Kemudian pankreas bakteri itu akan merubah protein menjadi aloksan. Aloksan ini akan menyebabkan peradangan pula kepada pankreas, sehingga pankreas peradang, sehingga produksi di sini ada produksi insulin, ada tapi sedikit dan kualitasnya nggak bagus. Nah itu. Kemudian walaupun ada insulin itu tidak bisa dipakai karena otot itu menolak, dia menolak insulin, hati juga menolak insulin, jadi tidak bisa dipakai sama sekali, sehingga gula darah kita itu terendam di darah ya itu. Ya next. Selanjutnya gangguan komunitas mikrobioma. Pasien tipe 1 dia menurunkan keanekaragaman bakteri. Jadi orang-orang yang anak-anak yang yang dilahirkan dengan pola habitnya ibu yang nggak bagus, pola makannya itu terjadi penurunan keragaman bakteri. Keragaman bakteri ini terutama akan menonjol bakteroides, bakteri jahat. Ya, kurangnya sehingga bakteroides ini kurang menghasilkan asam butirat. Asam butirat itu nanti sangat penting bagi kesehatan pankreas. Next. Solusinya bagaimana? Tentu Anda bertanya, solusinya bagaimana? Solusinya 3P. Probiotik, prebiotik, dan psikospiritual. Nah, ini. Nah, next. Nah, probiotik, ini bukan prebiotik, probiotik. Prebiotik saya selama hampir 8 sampai 10 tahun saya memakai probiotik. Jadi probiotik itu cara pemakaiannya tergantung kondisi pasien. Tapi biasanya rata-rata ada yang saya minum, ada yang saya suruh minum pasiennya 3 kali sehari, misalnya 1 atau 2 sendok makan, dicampur air hangat, dikasih madu, minum. Pagi sebelum makan perut kosong, kemudian tengah hari, siang, sore
perut kosong, bangun tidur sore, kemudian sebelum tidur malam. Nah, itu. Kemudian juga metode yang kedua saya pakai probiotik dengan jus. Ya, jadi jus saya suruh blender jus, kemudian saya kasih probiotik. Saya suruh kasih probiotik 1 sendok atau 2 sendok. Ya, itu dia minum dengan perut kosong. Nah, ini banyak perubahan, ya banyak sekali perubahan. Nah, ada satu kasus yang saya dapat, seorang diabetes, dia sudah diabetes, awalnya diabetes, kemudian dia kena kolesterol, sudah diabetes kena kolesterol, kemudian asam urat, sakit jantung, ya, kemudian gangguan fungsi ginjalnya menurun. Nah, datang sama saya dengan membawa 10 jenis macam obat medis 10 jenis. Nah, saya pilah. Jadi saya ini sebagai dokter integrated medicine, saya tidak anti obat. Tetapi obat saya gunakan seperlunya aja. Ya, di antara 10 jenis macam obat yang dibawa oleh pasien ini, 8 jenis saya buang. Saya tidak perlukan. Yang saya bilang ini, Bu, ini tidak diperlu. Karena ini akan merusak fungsi ginjal. Sementara fungsi ginjalnya sudah menurun. Fungsi ginjalnya skornya 18. Kalau turun 15, dia harus cuci darah. Dia takut. Makanya 8 jenis obat ini saya buang, tinggal 2. Obat apa itu? Obat diabetes, saya perkenankan diminum, sama obat kolesterol. Karena apa? Obat jantung, bukan obat kolesterol, obat jantung. Karena ini obat kolesterol, obat jantung tidak boleh diputus obat secara tiba-tiba, nggak boleh. Karena ini sangat berisiko. Nah, saya combine dengan 3P tadi, probiotik, prebiotik, dan psikospiritual. Alhamdulillah sebulan kemudian dia datang dengan hasil yang memuaskan. Kolesterolnya bagus, normal, HbA1c-nya normal, asam uratnya juga turun, kemudian fungsi ginjalnya dari 18 naik 20. Ini suatu hal yang menggembirakan, ya itu. Nah, kemudian juga ada yang sakit kolesterol, orang tua sakit kolesterol, ya, sakit jantung, ya. Dia sudah bosan minum obat, umur 70 tahun, ya, saya juga kasih terapi combine 3P, ya, alhamdulillah obatnya perlahan-lahan dia kurangi, dan dia sekarang sudah jarang lagi mengkonsumsi obat yang tidak penting, ya, dan tubuhnya bagus, ya itu. Jadi probiotik itu saya gunakan hampir 8 sampai 10 tahun, ya itu. Nah, kenapa sih probiotik itu bagus? Pertama, kalau kita sudah tahu bahwa orang-orang diabetes itu terjadi gangguan komunitas, di mana keseimbangan komunitas itu terganggu, di mana keseimbangan bakteri jahat lebih dominan daripada bakteri baik. Nah, kalau kita langsung memberikan asupan probiotik, maka komposisi bakteri tadi yang jahat itu lebih dominan akan dirubah dibalik, akan langsung terbalik, di mana bakteri baik akan lebih dominan dari bakteri jahat. Nah, kalau terjadi keseimbangan bakteri baik lebih dominan, maka proses detoksifikasi itu akan berlangsung. Usus-usus yang tadi meradang itu akan segera diredakan sehingga dinding usus kita menjadi baik. Dinding usus kita menjadi baik, racun-racun, ya, itu tidak bisa diserap oleh pembuluh darah. Kemudian makanan-makanan itu bisa dicerna dengan bagus, ya. Bakteri-bakteri nanti ini, bakteri-bakteri baik ini akan segera menghasilkan produk-produk kesehatan yang sangat bagus untuk kesehatan pankreas. Contohnya, salah satu produk itu adalah SCFA yang saya katakan tadi, short chain fatty acid. Short chain fatty acid ini akan membantu usus untuk membantu penyerapan insulin, jadi di otot dan di hati. Jadi insulin itu bisa digunakan lagi di otot, di hati. Kemudian sehingga dia mengatasi resistensi insulin. Tidak ada penolakan lagi. Hati, baik hati maupun otot, tidak menolak insulin. Dia malah masuk. Ya, insulin gunanya akan membuka pintu di hati, pintu di otot untuk menyalurkan glukosa, sehingga gula darah bisa normal kembali. Kemudian SCFA ini dia meredakan peradangan di pankreas. Dia dengan cara apa? Dia meredakan stres oksidatif. Salah satu stres yang paling berbahaya adalah stres oksidasi. Ya, pankreas itu mengalami oksidasi karena begini. Orang-orang yang mengalami penyakit diabetes ini darahnya kental. Darahnya kental, sel-sel darah merahnya itu langket. Kalau di praktek, ya, saya pakai mikroskop. Jadi saya bisa lihat, jadi
darahnya pasien itu saya ambil ya, 1 tetes, saya letakkan di kaca, di gelas, saya lihat di mikroskop, kemudian saya tayangkan di TV, saya melihat orang-orang yang diabetes itu darahnya kental, hitam, ya, tidak seperti orang-orang yang sehat. Orang yang sehat itu darahnya cerah, ini hitam biasanya hitam. Kemudian darah kental, sel darah merahnya lengket, kemudian sel darah putihnya itu lemah. Kemudian banyak sisa-sisa makanan. Kemudian yang paling mengejutkan saya itu adalah banyak bakteri-bakteri jahat itu berkeliaran di darah. Nah, ini semua yang akan merusak. Ini akan menyebabkan tekanan pada seluruh organ-organ tubuh kita, terutama sel pankreas, dikatakan stres oksidatif. Sel pankreas kekurangan oksigen karena sel darah merah tidak bisa membawa oksigen karena dia lengket sel darah merah itu. Satu yang lain seperti koin, uang koin melengket-lengket itu. Nah, itu. Kemudian sel darah merah tidak membawa oksigen, tidak bisa membawa nutrisi sehingga tubuh kita lemah. Sel-sel darah putih kita lemah karena tidak ada nutrisi yang diperoleh sel-sel tubuh kita sehingga imunitas tubuh kita melemah ya itu. Sehingga dengan adanya probiotik, adanya SCFA sel tubuh kita meningkat. Ya, next. Ya, next, Mbak Mira. Nah, hati memproduksi asam pedu. Nah, asam pedu ini nanti dirubah oleh bakteri baik. Ya, asam pedu jadi asam pedu sekunder. Asam pedu sekunder inilah melalui enzim yang dihasilkan bakteri ini akan dirubah menjadi asam pedu sekunder ya di usus. Nah, asam pedu ini akan mengatur sensitivitas insulin. Insulin mudah dikeluarkan oleh pankreas, mudah diproduksi oleh pankreas dan mudah diterima oleh hati dan otot. Ya, itu. Next. Nah, di samping kita kasih probiotik, ada namanya prebiotik. Prebiotik itu makanan, bakteri baik itu punya makanan. Nah, kalau Anda sakit, saya sarankan minum jus penyehat usus, yaitu segenggam bayam hijau, ya, segenggam bayam hijau, daunnya aja ya, yang bersih dicuci 3 kali, kalau bisa direndam dengan probiotik. Kemudian 4 buah wortel dikupas kulitnya, ya. Kemudian dimasukkan dalam 1 blender, ya. Di blender dengan 1 gelas air, diminum. Kalau bisa Anda mengcombine dengan probiotik. Kalau bisa ya, boleh bagus ya itu. Next. Nah, jus ada 3 lagi jus ya. 3 bagian ujung bit. Jadi 3 bagian ujung bit. Jadi ada bit begini ya bentuknya. Dipotong ujungnya 3 bagian ujung bit ya. Kemudian segenggam bayam hijau. Kemudian 4 wortel, setengah buah apel, buang bijinya, jangan dibuang yang hijau ya, kalau saya bisa yang hijau, jangan dibuang kulitnya, itu di blender dengan segelas air, di blender. Itu Anda minum dalam perut kosong, pagi, sore. Demikian juga tadi, jus-jus tadi, pagi, sore dalam perut kosong. Minum segar-segar, ya itu. Inilah makanan-makanan, makanan-makanan probiotik. Nah, makanan-makanan ini nanti akan diolah oleh bakteri baik menjadi zat-zat nutrisi. Zat-zat nutrisi yang dibutuhkan oleh pankreas supaya pankreas jadi sehat kembali. Next. Nah, psikospiritual. Nah, kita orang-orang diabetes itu biasanya berpengaruh terhadap psikis, ya, psikis. Orang diabetes itu pasti bad mood, ya, karena apa? Bakteri baiknya lebih sedikit daripada bakteri jahat. Kalau orang bakteri baik itu dia menghasilkan hormon kebahagiaan, endorfin, ya, endorfin. Kemudian serotonin, itulah yang membuat orang-orang sehat, orang-orang yang happy, orang-orang optimis. Sementara orang-orang diabetes itu biasanya tidak semangat, tidak semangat, mudah marah, mudah emosi, semua itu, ya, lemas, ya, bangun tidak bergairah, bad mood dan sebagainya. Nah, oleh karena itu secara psikospiritual dengan adanya probiotik dan prebiotik, tubuh akan menghasilkan hormon kebahagiaan, hormon serotonin, hormon dopamin. Itu semua akan mempengaruhi hati kita, mempengaruhi emosi kita, mempengaruhi perasaan kita, dan mempengaruhi pikiran kita. Dan sehingga kita mudah menata hati kita. Nah, ini. Jadi terapi 3P ini sangat bagus bagi orang yang diabetes. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Integrated Medicine. Salam sehat.
salam sehat tanpa obat. Terima kasih. Mbak Amira, saya serahkan kepada Mbak Amira forum selanjutnya. Oke, terima kasih ya Pak Dokter ya. Ya, Mbak Amira. Oke, jadi sebentar lagi sesi tanya jawab akan dimulai. Tapi sebelum sesi tanya jawab dimulai, Pak Dokter mempunyai program 21 hari penurunan berat badan. Dan saya akan memberikan brosurnya dan mungkin bisa dibaca dan Pak Dokter bisa menjelaskan lebih lanjut. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, mungkin silakan Pak Dokter bisa dijelaskan. Ya ini saya punya program 21 hari menurunkan berat badan ya. Di bulan tahun lalu saya buka kursus 21 menurunkan berat badan. Itu alhamdulillah banyak yang berhasil ya. Di antara 8 yang hadir, yang ikut cuma 1 nggak berhasil karena tidak patuh terhadap program-program saya. 7 yang berhasil ini. Nah, sekarang saya buka batch kedua. Itu nanti tanggal 9 Maret. Nah, ya, 9 Maret saya akan lakukan. Bagi Bapak Ibu yang ingin menurunkan berat badan, ingin sehat. Nah, kenapa saya katakan penurunan berat badan plus? Karena orang-orang yang ada diabetes, ada kolesterol, ada asam urat itu akan bisa dengan ikut program ini berat badan menurun, juga akan nanti kolesterolnya normal, asam uratnya normal, asam lambungnya normal itu. Jadi kalau Anda ingin bergabung, silakan kontak admin ya, admin pada program penurunan berat badan plus oleh Dr. Suwardi. Silakan nanti kontak dia. Ada nomor teleponnya di player. Berkali gitu, Mbak Mira. Iya, kenapa ya. Dokter? Ya. Nah, ya. Ini bisa kontak langsung di adminnya. Ya. Ntar saya bakal tulis nomornya ya. Ya, kita buka sesi tanya jawab, Mbak Amira. Oke, kita kan boleh sesi tanya jawab. Di sesi tanya jawab ini bisa dibaca. Bagi yang ingin bertanya, harap cantumkan dari mana, nama, berat badan, dan tinggi. Di chat bisa dituliskan atau mungkin ada yang mau angkat tangan dan saya akan buka mic-nya untuk Bapak atau Ibu. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Iya Dok, saya mau bertanya. Siapa ini? Bu Balgis. Ya, Bu Balgis, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dokter baik ya. Apa yang ditanya, Bu? Ini kalau minyak PCO itu termasuk prebiotik apa ya? Apa pre atau pro? Minyak PCO itu bukan bukan prebiotik, bukan. Oh, bukan ya? Bukan ya. Yang masuk prebiotik itu makanan itu yang sayur-sayuran, buah-buahan yang berserat ya, terutama sayur-sayuran hijau ya. Jadi dia masuknya ke apa tuh, Dok? Ya, dia masuknya ini biasanya kalau minyak PCO itu dipakai untuk bahan pengantar. Bahan pengantar ada misalnya probiotik yang berbentuk larutan cairan, ada itu bahan pengantar. Itu termasuk nutrisi lain itu ya, bisa sama dengan minyak zaitun ya, gitu. Minyak zaitun mengandung omega 3 ya. Kalau PCO mengandung asam butirat itu ya. Oh iya. Iya. Makasih, Dok. Ya. Oke. Dokter, ini ada yang nanya di chat ya. Dari Dokter RADJ Irma Indriani. Ya. Apakah ada spesifikasi bakteri untuk penyakit-penyakit tertentu, misal kanker? Nah, semua bakteri yang paling bagus adalah probiotik. Probiotik yang paling bagus adalah probiotik yang keragamannya tinggi. Ya. Jadi carilah probiotik yang mempunyai spesies atau strain yang banyak. Nah, yang saya tahu probiotik itu yang dijual di Indonesia itu bagus ya. Jadi tanyalah bakteri, kalau Anda ingin membeli probiotik, tanyalah kepada yang penjual apakah ini termasuk probiotik komunitas ya, komunitas dengan keragaman bakteri yang sangat tinggi. Semakin tinggi keragaman bakteri itu semakin bagus. Itu saja patokannya.
Karena begini, karena prebiotik ini tidak seperti obat misalnya. Obat itu bisa misalnya obat flu. Obat flu bahan ingredientnya CTM, ya, apa namanya, vitamin A, vitamin C. Karena probiotik ini teknologi untuk menganalisa bakteri ini belum tersedia di Indonesia. Di luar negeri saja belum bisa. Cuma yang bisa ditahu ini kalau di BPOM itu saya lihat itu biasanya cuma bakteri Lactobacillus, Bifidobacteria itu. Padahal itu termasuk spesies Firmicutes itu, bakteri baik ya gitu. Tetapi untuk terapi butuh probiotik yang aneka ragam bakteri yang sangat banyak. Oleh karena itu, kalau Anda ingin membeli probiotik, tanyakan kepada yang penjualnya. Nah, sebetulnya semua bakteri probiotik yang keanekaragaman yang sangat tinggi itu bagus untuk sebuah penyakit. Tapi memang ada bakteri, ada probiotik tertentu untuk misalnya kanker. Itu biasanya kalau yang saya dapat itu, yang saya pakai itu ada apa namanya probiotik G12, G14, G20, ya G18. Itu biasanya digompain untuk kanker misalnya. Ada ditambah juga ada probiotik khusus untuk bubuk kanker itu. Jadi memang ada. Oleh karena itu carilah apa namanya pada pembeli yang betul-betul bisa mengetahui probiotik ini keanekaragamannya tinggi ya, itu. Jadi ada apa namanya probiotik tertentu untuk penyakit tertentu ada. Ada lagi Mbak Rina? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Boleh saya bertanya? Ya. Oke. Kemudian Mbak Bu Angga. Ya. Selamat pagi Pak Dokter Suwardi. Sorry, selamat malam, saya di Amerika. Oh, di Amerika ya. Iya. Dokter, tadi dokter kasih tahu mengenai jus, bayam, wortel, terus apel dan sebagainya. Pada itu di juicer atau di blender? Kalau di blender apakah ampasnya diminum atau disaring? Ya. Kalau saya anjurkan begini, beda-beda Ibu ya, kalau di juicer dengan blender. Kalau saya anjurkan blender. Blender ini kita butuh serat. Jadi tubuh kita ini butuh serat 250 gram sehari ya. Jadi kalau di juicer dibuang anunya apa namanya serat-seratnya. Padahal serat itu bagus. Nah, jadi saya anjurkan blender paling bagus. Karena terus diminum sama serat-seratnya, nggak disaring ya? Serat-seratnya itulah nanti akan yang tidak bisa dicerna oleh usus akan difermentasi oleh bakteri, akan menghasilkan butirat ya, akan menghasilkan asam asetat. Itulah gunanya. Kemudian serat-serat itulah akan mengikat toksin nanti. Ya itu. Jadi saya anjurkan di blender lebih bagus. Wah, berarti salah saya selama ini. Bersyukur ikut hari ini. Kecuali misalnya Ibu ada sakit tenggorokan, nah tidak bisa menelan serat. Kalau menelan serat nanti tambah radang misalnya, lebih baik di juicer. Gitu. Nah, itu ya. Apakah bagus kalau dikasih lemon juga sedikit di dalam jus? Nggak masalah. Nggak masalah ya. Terus mengenai prebiotik tadi itu bisa dijual bebas kan di apotek atau di ini? Iya. Kalau di sini. Kalau di Amerika itu Ibu ada probiotik bentuk kapsul, ada simbiosis namanya. Jadi probiotik. Simbiosis. Ya sudah dikapsulkan di Amerika itu ada. Tapi saya tidak tahu apakah dia termasuk bakteri keragaman bakterinya bagus apa enggak, itu nggak tahu. Bisa tanya nanti di mungkin sana, nanti ya. Saya kasih tahu dokter, kebetulan saya ikut program yang nanti bulan Maret. Iya, saya excited sekali tuh ingin ikut. Kalau di Amerika itu sudah mulai dikembangkan ini teknologi mikrobiota. Itu kalau Ibu searching di internet itu jurnal-jurnal itu ribuan itu banyak buku-bukunya itu. Sangat luar biasa ya itu. Lalu kalau itu biasanya dalam bentuk bubuk ada juga ya? Ada juga bentuk bubuk. Ada bentuk berarti cairan. Itu kalau dalam bentuk bubuk kita taruh di jus berapa sendok, dokter? Bisa 1 sendok makan. Oke. Makan, ya. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Dan ada lagi yang ingin bertanya? Pak Dokter, ini ada yang bertanya di chat, saya bacain ya. Dari Pak Hermansyah. Dokter, kita tahu kalau penyakit diabetes mellitus sangat tergantung dengan obat-obatan dan hampir seumur hidup minum obat. Apakah dengan minum prebiotik atau probiotik untuk meningkatkan kualitas penderita DM itu bisa? Oh, sangat bisa. Begini, memang kalau secara terapi medis konvensional memang minum obat seumur hidup, ya itu pasti itu seumur hidup.
Jadi Anda diabetes minum obat seumur hidup. Ya, ada malah pasien saya sudah 20 tahun minum obat diabetes. Nah, begini. Bagi orang yang sudah terlanjur dan bagi orang yang belum terlanjur minum obat, ya seumur hidup, ini ada dua pendekatannya saya. Bagi orang yang belum terlanjur minum obat seumur hidup, kalau Anda orang kena diabetes, berobat secara konvensional, dikasih obat diabetes, selama 3 bulan sampai 6 bulan tidak ada perubahan juga, Anda cari second opinion bentuk terapi yang lain. Karena apa? Batas, kenapa saya katakan 3-6 bulan? 3-6 bulan adalah batas regenerasi sel. Sel-sel kita itu beregenerasi dalam waktu 3-6 bulan. Tergantung berat ringannya penyakit. Dengan begitu nanti akan Anda mendapat second opinion bahwa Anda tidak tergantung dengan obat. Banyak orang-orang diabetes, kalau lebih awal misalnya, dia terapi dengan second opinion itu, dia bisa tidak tergantung dengan obat. Tetapi dan juga bagi orang-orang yang sudah terlanjur tergantung dengan obat, sudah misalnya 10 tahun minum obat diabetes tidak sembuh-sembuh juga, saya sarankan Anda bisa combine probiotik dengan 3P tadi. 3P, probiotik, prebiotik dan psikospiritual, ya, Anda combine. Jangan tapi Anda dengan syarat kalau Anda misalnya minum obat dengan berbagai jenis, misalnya seperti tadi pasien saya ada sampai 10 jenis obat, itu harus Anda pilah-pilah. Jangan semua obat diminum, karena itu berbahaya, akan merusak pankreas juga, akan merusak ginjal, ya kan? Ginjal Anda sudah rusak, sudah beban, pankreas sudah beban dengan obat 10 macam itu, Anda akan pilah-pilah. Obat-obat penting saja, coba tanya sama dokternya, obat-obat penting saja Anda minum, kemudian Anda combine dengan 3P, kemudian Anda betul-betul menjaga pola makannya, menjaga dietnya, ya, betul-betul berubah dari perilaku yang tidak sehat menjadi sehat. Saya yakin, ya, saya tidak bisa menjamin karena saya bukan Tuhan, tapi saya yakin Anda akan perlahan-lahan akan melepas obatnya. Anda bisa melepas obat itu, apalagi kalau usia Anda masih muda, ya gitu, masih muda. Ada loh orang yang terlepas dari obat diabetes, tapi dia jaga betul-betul, dia punya mindset, dia menjaga pola makannya, dia jaga semua lifestyle-nya itu. Nah itu barangkali Mbak Rina, Mbak Mira. Oke dok, terima kasih. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya, mungkin angkat tangan seputar pertanyaan diabetes mellitus, karena sesi diabetes mellitus akan kelar dan akan lanjut ke sesi pertanyaan kedua, pertanyaan bebas. Apakah ada lagi? Oke, sepertinya sesi pertanyaan diabetes mellitus. Terus ini sesi pertanyaan kedua, yang pertanyaan bebas, dokter, apakah probiotik yang sari buah itu untuk emah konsumsinya berapa kali? 1 kali, dokter, lalu dibarengin prebiotiknya apa? Sari buah konsumsinya bisa 2 kali sehari. Ya, bisa 2 kali 1 sendok makan pagi, 1 sendok makan malam. Kalau sakit mah konsumsinya itu, kalau sakit mah bisa Anda berbarengi dengan jus, ya, jus. Jus yang paling bagus itu sakit mah itu pepaya. Jadi ada buah yang bisa meningkatkan enzim di lambung itu pepaya, pisang, kemudian nanas. Ya, itu. Anda bisa lihat misalnya pepaya sepotong yang matang, dibuang kulitnya, kasih jahe 2 cm, dibuang kulitnya, di blender, itu Anda makan, itu bisa, kemudian bisa juga dikasih probiotik sari buah 1 sendok makan, Anda makan dalam perut kosong, ya, tiap hari itu Anda insya Allah nanti akan bisa sangat membantu. Tetapi juga kalau orang sakit mah itu, nanti kita bahas probiotik untuk sakit mah. Kalau sakit mah itu jangan terlalu banyak makan banyak, ya. Kemudian protein hewani dibatasi. Itulah yang membuat orang sakit mah. Itu, terima kasih. Oke, ini ada yang angkat tangan, Bu Suhaya Zainab. Ada yang Ibu mau tanyakan? Ya, mau ada yang ditanyakan. Terima kasih waktunya. Ya. Maaf tadi saya bergabungnya terlambat nih dok. Ya. Tapi mendengar dokter bilang insya Allah nanti bisa berhenti dari obat itu saya senang nih dok. Ya. Cuma saya bingung nih dok. Sekarang kan saya lagi dirawat nih, lagi kena COVID.
sementara punya gula darah yang tinggi gitu ya, punya DM-nya itu ya. Nah, bisa nggak dok kira-kira saya nanti lepas obat yang metforminnya itu tapi ke yang herbal gitu, pindah herbal yang diabetrak seperti itu misalnya. Nah, apakah nanti juga lama-lama saya bisa gitu ya meninggalkan obat-obatan itu semua gitu dok? Ataukah masih terus-menerus harus minum yang herbalnya biar tidak sakit? Terima kasih. Sakit. Terima kasih. Terima kasih. Untuk sementara memang harus di-combine, 3P di-combine. Ya. Tapi dengan syarat lama-lama nanti kalau sudah stabil, nah itu bisa dilepas sedikit-sedikit. Kita tidak boleh juga serta-merta melepas obat diabetes, tidak bisa. Karena itu sangat berisiko. Karena gula darah itu berfluktuasi, ya. Begitu dilepas nanti dia melonjak, ya. Jadi pelan-pelan Bu, metformin pelan-pelan dilepas. Kemudian bisa misalnya dalam waktu 3 bulan ya, karena regenerasi seri 3 bulan kita coba di-combine ya. Prebiotik, probiotik, prebiotik dan psikospiritual harus dijaga. Jadi memang Ibu untuk melepas obat itu harus betul-betul Ibu konsisten, istiqomah, konsisten ya. Berubah dari pola makan, dari lifestyle yang nggak bagus menjadi sehat. Dari pola makan yang tidak bagus menjadi sehat. Itu harus betul-betul konsisten, Ibu. Sebab apa kalau tidak konsisten, itu akan datang lagi ya itu. Bisa, harus Bu kuat ya, bisa. Dok, ya. Ya? Harus kuat ya. Iya, harus kuat. Mindset, Bu. Jadi pernah berhasil tapi terus nggak kuat, akhirnya ya itu dia. gitu. Nah, itu. Jadi memang harus istiqomah, Bu. Istiqomah. Makasih, Karena Dok. banyak pasien-pasien yang saya tangani itu alhamdulillah bisa berhasil ya itu. Karena dia harus istiqomah. Harus istiqomah dia. Harus ada perubahan perilaku, nggak bisa. Nah itu ya. Baik, doain ya Dok ya. Insya Allah Ibu harus istiqomah juga ya. Ya. Amin. Terima kasih Dok. Terima kasih. Ada lagi? Ini Kak Dokter. Penjelasan ini ada Hermansyah. Penjelasan pengertian prebiotik dan probiotik. Kalau probiotik itu bakteri baiknya. Jadi bakteri baik, prebiotik itu makanan untuk bakteri baik. Jadi harus jangan jadi harus ditegas. Jadi probiotik bakteri baiknya, prebiotik makanan bakteri. Jadi bakteri harus ada makanannya, ya itu ada makanannya. Ya, itu. Barangkali jelas ya, Mbak Mira? Oh iya Dok. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Boleh saya tanya lagi dokter? Oh boleh Bu, Ibu Angga. Iya. Jadi tadi dibilang kalau itu melepas metformin misalnya obat diabetes tidak boleh sekaligus tapi perlahan-lahan. Iya. Sambil kita mengikuti tadi pola makan yang dibenarkan tadi. Jadi maksudnya kalau tadinya setiap hari satu, sekarang mungkin 2 hari sekali, lalu 3 hari sekali. Apakah begitu maksudnya? Iya bisa, ya bisa. Jadi begitu pelan-pelan. Oke. Ya. Oke. Makasih. Jadi memang harus dikontrol tiap misalnya tiap minggu dikontrol. Jadi Ibu harus punya checklist cek gula darah ya, sewaktu ya. Misalnya di combine ini diminum, nanti kontrol seminggu atau 2 hari sekali kontrol ya. Itu. Jadi kalau ada jadi penurunan ada gula darahnya stabil, nah itu bisa pelan-pelan ini. Ya. Nah, kalau yang bagus itu gula darah saya memang cek juga setiap hari. Berapa ya kira-kira? Saya biasanya 120 sampai 180. Kalau gula darah sewaktu ya 120. Oke, itu sudah cukup 120 sudah bagus ya. Oke. Thank you. Ya, makasih. Ada lagi? Ya, probiotik adalah bakteri baiknya. Prebiotik adalah makanan probiotik, yaitu sayur hijau dan lain-lain ya, makanan. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dan alhamdulillah sudah semua pertanyaan terjawab. Mungkin ada satu pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan karena sebentar lagi akan kelar acara Zoom-nya. Halo? Sudah terjawab ya semuanya ya. Oke, sebenarnya sudah semua. Ada yang masih mau jawab? Oke, sepertinya sudah terjawab semua, Pak Dokter. Ya, jadi saya tegaskan bahwa di tubuh kita ini ada bakteri, ya, ada bakteri. Anda suka atau tidak suka, ada bakteri. Dan bakteri itu jauh lebih banyak jumlahnya daripada sel-sel kita. Dan bakteri inilah yang dibawa dari lahir sampai kita meninggal. Ya.
kita meninggal juga, bakteri ini akan mengurai kita menjadi tanah. Jadi bakteri sangat banyak ini, sangat bermanfaat. Oleh karena itu jagalah bakteri ini agar dia menjaga kesehatan kita. Dengan cara apa? Dengan cara lifestyle yang bagus, pola makan yang bagus. Kalau usia-usia, saya perlu jelaskan di sini, kalau laki-laki itu peak dia punya tubuhnya sehat itu umur 30 tahun. Kalau sudah 30 tahun itu menurun. Lah kalau wanita 40 tahun, karena faktor hormon. Oleh karena itu, orang laki-laki yang sudah 40 tahun itu ya sadar dirilah supaya jangan neko-neko makanannya ya, jangan suka makan yang banyak-banyak berlebihan. Ya, sadar dirilah ya. Harus banyak banyak bergerak ya, berpikiran positif itu. Sebab apa kalau usia 40 tahun juga Anda tidak jaga makanannya juga mudah sakit karena di tubuh itu ada namanya proses reparasi dan proses kerusakan. Proses reparasi dan kerusakan itu harus berjalan seimbang. Kalau usia muda itu proses reparasi dan kerusakan itu berjalan seimbang. Tapi kalau usia sudah tua, proses reparasi itu lebih cepat ya. Kalau proses reparasi kecepatannya 100 km per jam, sementara proses kerusakan itu 100 km per jam, sementara proses perbaikan itu cuma 50 km per jam, ya kita sakit. Nah, itu. Oleh karena itu jagalah ya itu. Nah, itu barangkali Mbak Rina untuk ini kita cukupkan sekian ya. Nah, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga materi ini sangat bermanfaat ya. Kita jaga ini mikrobioma usus kita sehingga kita sehat. Nanti di minggu depan kita membahas mikrobioma dengan rematik misalnya. Mengapa orang bisa rematik? Itu nanti kita bahas ya. Oke, terima kasih banyak. Nah, kami minta Mbak Mira, kemudian mungkin nanti link acara ini bisa masuk di YouTube ya. Oh iya berarti. Ya, ntar kan saya tanya langsung ke tim kreatifnya ya. Ya. Oke, terima kasih banyak untuk yang sudah hadir dan sudah bertanya ya. Kayak banyak pertanyaan yang ini bermanfaat dan semoga bisa membantu juga. Terima kasih banyak ya. Amin. Terima kasih warahmatullahi. Terima kasih banyak dokter. Maaf ya, makasih banyak. Sampai ketemu lagi. Ya, makasih banyak dok. Makasih dokter Suwardi. Terima kasih. Izin live dokter. Ya, izin live ya. Makasih dokter. Makasih dokter. Ban. Oke, dadah. Terima kasih. Mohon live ya. Makasih. Makasih dokter. Untuk bahan-bahannya bisa di-share dokter itu? Iya, nanti di-share Bu ya Pak ya, share ya. Makasih. Nanti akan di-share di WhatsApp. Di YouTube bisa YouTube ya. Kalau video bisa di YouTube, tapi ntar buat slideshow PowerPoint-nya akan di-share di WhatsApp group. Oh ya, baik. Terima kasih dokter. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Rudi. Dokter Suwardi. Ya, makasih. Dia enggak Pak Rudi ini. Ya. Makasih dokter. Dokter, saya sudah mendaftar ya dua. Ya, makasih Bu ya. Belum ada dokter gimana? Live ya.